Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Hanifa. Apa kabar guys? Semoga kalian selalu sehat, baik-baik aja, semangat terus walaupun puasa nggak boleh lemes ya teman-teman. Gimana tadi buka puasanya? Lancar semuanya hari ini teman-teman. Semoga ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Puasanya hari ini, besok dan seterusnya bisa lancar, sehat terus sampai Lebaran. Dan untuk kalian yang baru pertama kali nonton video aku, selamat datang. Aku upload video baru setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 8 malam. Jadi stay tune, jangan lupa nonton guys. Nah guys, kalian masih inget dong aku pernah rekomendasiin satu channel YouTube True Crime yang keren banget buat kalian, yaitu Lisa Elita Channel. Pasti udah makin banyak nih yang tahu dan nontonin channel ini, karena aku lihat memang channelnya udah semakin berkembang, makin banyak yang nonton, yang subscribe, dan video-video juga makin bagus, cerita yang dipilihnya makin keren. Dan sekarang juga dia lebih banyak ngebahas kasus dari Asia ya guys, dan menurut aku itu bikin semakin menarik sih. Hebat banget sih menurut aku cari infonya, cari sumbernya, karena kasus yang dia bahas tuh bener-bener nggak pasaran, bukan kasus yang sering dibahas sama orang-orang lain, sama channel lain. Untuk kalian yang belum kunjungin atau belum subscribe channelnya, jangan lupa dikunjungin dan di subscribe ya guys, Lisa Elita Channel. Jangan lupa didukung ya teman-teman, supaya channelnya makin berkembang, makin banyak yang nonton, subscribernya makin banyak, dan dia makin semangat deh bagiin video-video, upload video-video yang seru-seru. Makin sukses ya mudah-mudahan untuk channelnya Lisa Elita. Link channelnya udah ada di deskripsi, jadi kalian bisa langsung klik aja, nontonin videonya, subscribe channelnya. Oke guys, kasus yang mau aku bahas kali ini terjadi pada tahun 2016, jadi belum begitu lama, dan disebut-sebut sebagai pembunuhan massal paling mematikan di Jepang pada era modern ini. Dan yang bikin mirisnya lagi ya, korbannya adalah orang-orang yang memang nggak berdaya, nggak bakalan bisa melawan. Dan namanya aja pembunuhan massal, pasti korbannya nggak cuma satu. Dalam kasus ini sampai puluhan orang guys. Kira-kira siapa sih yang tega melakukan hal sekejam ini? Orang kaya apa ya? Dan motifnya apa teman-teman dia ngelakuin hal seperti ini? Penasaran? Langsung aja yuk kita bahas. Kasusnya terjadi di sebuah kota yang ada di Jepang bernama Sagamihara. Kota Sagamihara ini berada di sebelah utara prefektur Kanagawa, berbatasan dengan Tokyo. Populasi penduduknya sekitar 721 jiwa. Nah, di Sagamihara itu ada satu fasilitas perawatan untuk orang-orang yang menyandang disabilitas bernama Sukuyama Yurien. Mohon maaf ya teman-teman sebelumnya kalau dalam kasus ini aku ada salah pengucapan, entah nama orang-orangnya atau nama tempatnya. Pada tanggal 26 Juli tahun 2016 terjadi satu tragedi mengerikan di fasilitas perawatan itu guys. Sekitar jam 2 pagi ada seorang pria yang membobol masuk ke dalam fasilitas perawatan itu sambil membawa satu tas besar yang isinya tuh beberapa pisau, juga ada perlengkapan lainnya lah. Berhasil masuk ke dalam, pria ini menyekap dan mengikat para staf, terus dia curi kunci dari para staf itu untuk bisa masuk ke dalam kamar pasien. Dan apa yang dia lakuin setelah berhasil masuk ke dalam kamar pasien itu, dia langsung mulai menyerang para pasien disabilitas itu menggunakan pisau berkali-kali. Gila banget ya teman-teman. Sampai akhirnya jam setengah 3 pagi ada seorang petugas keamanan yang ngeliat, loh itu ada pria bawa pisau. Langsung lah dia cepet-cepet kan lapor sama polisi. Setengah jam kemudian polisi akhirnya datang ke fasilitas perawatan tersebut. Mereka langsung cepet-cepet bawa senjata masuk ke dalam gedung berusaha menangkap pelaku. Tapi sayangnya pelaku itu sudah berhasil melarikan diri dari sana guys. Dan dari rekaman CCTV yang ada di depan fasilitas perawatan itu bisa terlihat kalau pelaku masuk ke dalam mobil dan pergi dari sana pada jam 2.50. Jadi telat dikit aja tuh polisinya. Seandainya polisinya itu datang 10 menit lebih cepat, pasti mereka bisa menangkap si pelaku guys. Cuma mungkin emang butuh waktu ya buat polisi sampai di pusat perawatan itu. 29 ambulans datang ke TKP karena memang banyak banget korban yang berhasil di
dilumpuhkan sama pelaku. 10 pasien wanita dan 9 pasien pria meninggal dunia. Paling muda berumur 19 tahun dan yang paling tua berumur 70 tahun. 26 korban lainnya mengalami luka ringan, sedangkan 13 pasien lainnya dilaporkan mengalami luka parah. Ya jelas saja banyak yang berhasil dia lumpuhkan karena memang para korban ini ya nggak bisa melawan kan guys. Parah banget ya. Untungnya ternyata polisi nggak harus susah payah mencoba menangkap pelaku atau mencari dia, karena 2 jam setelah kejadian pelaku ini datang ke kantor polisi dan menyerahkan diri. Pelaku ini datang ke kantor polisi membawa mobil dan juga tas yang berisi pisau yang dia pakai pada saat kejadian. Bahkan di pisaunya itu masih banyak banget darahnya guys. Polisi langsung bawa pelaku ke kantor polisi yang lebih besar pakai van putih tertutup. Maksudnya supaya nggak dilihat sama publik. Cuma pelaku ini bukannya ngumpet, dia malahan ngelihat ke arah kamera seolah-olah bangga setelah apa yang dia lakuin ini. Dan kalian tahu nggak sih, pelaku itu ternyata mantan perawat di Sukuyama Yurien itu loh guys. Nah pasti kalian penasaran deh, kenapa pelaku sebelumnya menjadi perawat terus tiba-tiba melakukan pembantaian yang sadis kepada para penyandang disabilitas ini, dan kenapa juga pelaku merasa bangga. Untuk tahu itu semua, yuk kita bahas dulu background dari si pelaku ini. Pelakunya ini adalah seorang pria berumur 26 tahun yang bernama Satoshi Uematsu. Dia lahir pada tanggal 20 Januari 1990 dari pasangan yang bernama Ryuji dan Mari Uematsu. Satoshi lahir dari keluarga sederhana yang normal seperti pada umumnya aja guys. Ayahnya adalah seorang guru seni di SD, sedangkan ibunya seorang kartunis. Nah sebenarnya mereka sekeluarga ini awalnya tinggal di Tokyo teman-teman. Tapi pada saat Satoshi berumur 1 tahun, mereka memutuskan untuk pindah ke Sagamihara. Pas masih kecil, Satoshi ini dikenal sebagai anak yang lucu, ceria, dia humoris. Di sekolah pun prestasi akademisnya bagus, nilai-nilainya bagus. Udah gitu dia jago main basket juga. Jadi bisa dibilang dia adalah anak yang cukup populer di sekolah. Tapi pas dia udah mulai masuk SMA, kelakuan baiknya ini semua mulai berubah. Nggak tahu juga pastinya karena apa ya guys. Mungkin ya bisa jadi juga karena pergaulan di SMA-nya itu pengaruh teman-temannya, karena memang Satoshi ini sering juga ketahuan mencuri barang-barang bersama teman-temannya, dan dia juga sering mabuk. Pas lagi mabuk itu pun dia melakukan kerusakan di beberapa properti yang lumayan parah. Pokoknya dia berubah jadi anak yang kayak punya banyak masalah gitu guys. Dan ternyata dari remaja, ketidaksukaannya Satoshi sama para penyandang disabilitas tuh udah mulai kelihatan. Karena menurut beberapa teman-temannya pas dulu masih SMA itu, Satoshi pernah nih jalan pas mau berangkat sekolah, terus dia ketemu sama orang yang memiliki disabilitas, terus dia pukul orang itu, didorong sama dia sampai jatuh karena menurut Satoshi orang itu menghalangi jalannya dia. Parah banget ya teman-teman, bukannya ditolongin malah didorong sama dia sampai jatuh. Tapi memang dari info yang aku dapat ya, pandangan warga Jepang sama orang-orang yang punya disabilitas itu kurang baik. Para penyandang disabilitas ini dianggap memalukan, dianggap menjadi semacam aib keluarga lah. Makanya pada saat kejadian pembunuhan massal ini aja, sebagian besar korban, kayak hampir semuanya deh, korbannya itu identitasnya nggak diungkap ke publik, dan itu adalah permintaan keluarga korban. Karena mereka nggak mau sampai warga di sana tahu mereka punya anggota keluarga yang penyandang disabilitas gitu. Mereka takut dikucilkan sama warga sekitar, mereka takut dipandang rendah. Bahkan dari tahun 1948 sampai 1996 itu ada peraturan dari pemerintah Jepang yang membolehkan para penyandang disabilitas itu disterilisasi. Jadi mereka itu bukan nggak boleh sih, lebih baik nggak punya keturunan lah gitu, karena keturunan itu kan kemungkinan besar bakalan punya disabilitas juga, punya kekurangan juga kayak mereka, dan itu dianggap ya nggak bisa jadi warga negara yang baik yang bisa membantu negara Jepang gitu loh. Serem banget ya, untung sekarang sih udah nggak kayak gitu, alhamdulillah. Itu kasihan banget sih guys, kayak dipandang rendah banget gitu ya, padahal kan itu bukan salah mereka, memang Tuhan menciptakan mereka kayak gitu, ya mau gimana lagi. Lanjut lagi kasusnya teman-teman. Setelah lulus SMA, Satoshi kuliah di universitas swasta dan dia ambil jurusan pendidikan dasar karena dia pengen kayak ayahnya, jadi guru SD. Tapi pas Satoshi kuliah ini, kedua orang tuanya pindah lagi ke Tokyo guys. Kenapa kedua
kedua orang tuanya tuh tiba-tiba pindah lagi ke Tokyo. Aku juga nggak bisa dapat info pastinya kenapa ya teman-teman. Cuma ada beberapa rumor yang bilang orang tua Satoshi itu pindah ke Tokyo lagi karena mereka ngerasa udah nggak sanggup menghadapi kelakuannya Satoshi yang nakal, suka melakukan hal-hal ilegal gitu. Jadi udah malu lah mereka sama Satoshi. Apalagi saat itu Satoshi juga membuat tato di punggungnya yang besar gitu. Dia pernah posting di Twitter gambar tatonya ini. Nih guys, kalian lihat sendiri. Dan infonya sih memang warga Jepang memandang tato itu adalah sebagai seni fashion yang negatif. Biasanya itu melambangkan orang yang antisosial, gangster, karena kebanyakan anggota Yakuza tuh punya tato gitu ya untuk menunjukkan loyalitas mereka, dan orang-orang yang suka melakukan kriminalitas. Jadi kalau orang yang punya tato ya udah dipandang negatif gitulah. Cuma ini memang rumor aja ya teman-teman. Bisa jadi orang tua Satoshi pindah ke Tokyo karena ada kerjaan atau karena alasan lainnya. Pada tahun 2012 Satoshi lulus kuliah, tapi dia malah berubah pikiran. Dia nggak mau jadi guru SD lagi gitu. Dia bilang nggak, aku mau jadi ahli tato, dan dia mulai menanam marijuana secara ilegal juga. Tapi sayang kedua usahanya itu entah menjadi ahli tato atau menanam marijuana tadi semuanya gagal. Jadi ya mulailah dia cari pekerjaan lain karena kan dia tetap butuh uang ya untuk biaya hidup. Akhirnya dia melamar lah di fasilitas Fukuyama Yurien tadi guys. Walaupun memang menjadi perawat orang disabilitas itu bukan pekerjaan impiannya Satoshi, tapi karena waktu itu dia butuh banget uang, ya udah dia ngelamar aja deh, lagi ada lowongan nih gitu mungkin ya pikirannya. Dia ngelamar dan dia berharap banget bisa diterima di sana. Dan dari kabarnya ya, dia bisa diterima menjadi perawat di situ karena pada saat di interview Satoshi bilang dia melihat para penyandang disabilitas itu cute katanya. Entahlah apa itu maksudnya ya guys. Tapi mungkin yang interview Satoshi saat itu menilai cute menurut Satoshi itu ya dalam hal positif. Tapi kalau dilihat dari apa yang sudah dia lakuin, kejahatan yang dilakuin ini ya, cute tuh maksudnya buat diapain ya? Pada pertengahan tahun 2012, Satoshi mulai bekerja di fasilitas perawatan itu sebagai karyawan paruh waktu. Jadi cuma part time, belum jadi karyawan tetap nih guys. Tapi Satoshi di sana bekerja dengan baik sampai akhirnya di bulan April 2013 dia diangkat menjadi karyawan tetap. Sayangnya seiring berjalan waktu, Satoshi mulai berubah lagi nih teman-teman. Kayaknya emang dia agak nggak stabil ya. Pada tahun 2014 dan 2015 dia dipergoki sedang memukul pasien disabilitas di fasilitas perawatan tersebut. Pastinya ini membuat staf-staf lain yang ada di sana mulai khawatir ya sama Satoshi. Pokoknya Satoshi ini kayak di interview beberapa kali, ditanya-tanya. Mereka jadi waspada berlebihan sama Satoshi. Gila aja, pasien yang harusnya dia rawat baik-baik dipukul sama dia guys. Nggak ngerti ya kenapa nggak langsung diselidikin. Terus kalau memang itu bener, ya langsung lah dia harus dijauh-jauhin dari para pasien itu. Kan kasihan kalau sampai ada korban lain ya. Di bulan Februari 2016 Satoshi akhirnya berhenti kerja dari Fukuyama Yurien itu. Tapi nggak tahu juga nih karena infonya beda-beda guys. Ada beberapa sumber yang bilang kalau Satoshi itu mengundurkan diri karena dia udah kayak nggak tahan lagi jadi perawat para penyandang disabilitas itu. Tapi ada juga beberapa sumber yang bilang kalau Satoshi ini dipecat karena kelakuannya tadi dan karena dia ketahuan juga punya tato di punggungnya. Nah, 2 minggu setelah dia keluar dari tempat kerjanya di fasilitas perawatan itu, Satoshi melakukan hal yang menurut aku aneh banget. Dia pergi ke Tokyo. Dia datang ke Tokyo itu dengan maksud memberikan surat kepada seorang politisi di sana yang bernama Tada Morishima. Tapi pas dia datang ditanyakan sama petugas keamanannya, kamu mau ketemu sama Pak Tada Morishima? Udah ada janji belum? Ada urusan apa? Dan ya Satoshi emang belum ada janji, dia nggak bisa ketemu. Kata petugas keamanannya nggak bisa, kamu harus buat janji dulu. Ya jelas lah, mau ketemu sama politisi penting pasti kan harus ada janji dulu, nggak bisa langsung berketemu aja. Ya dia balik lagi pulang ke rumah, tapi dia nggak nyerah. Satoshi keesokan harinya balik lagi, bawa suratnya itu lagi, berusaha kasih ke politisi tersebut, tapi sama petugas keamanan lagi-lagi dicegah. Nggak bisa, kamu nggak punya janji, urusannya nggak jelas, nggak bisa gitu. Akhirnya sama Satoshi surat itu dititipin aja ke petugas keamanan. Yaudah deh saya titip aja sama kamu ya Pak ya, tolong disampaikan ke Pak Tada Morishima. Terus
bilang juga sama beliau kalau misalkan nanti udah terima dan baca surat dari saya, disampaikan ke Perdana Menteri Jepang yaitu Shinzo Abe ya. Enak banget ya dia nyuruh-nyuruh kayak gitu. Nah tapi beneran sih dikasihin ke Ada Morishima sama petugas keamanan tersebut. Dan setelah dibaca isi suratnya itu, bener-bener deh ngagetin banget guys. Inti suratnya itu Satoshi ngasih tahu kalau dia ingin memusnahkan para penyandang disabilitas. Wow. Dan Satoshi melakukan ini katanya karena dia ingin menyelamatkan negara Jepang, memperbaiki ekonomi Jepang, mewujudkan perdamaian dunia dan mencegah perang dunia ketiga. Karena katanya para penyandang disabilitas itu nggak bisa melakukan apapun yang membantu negara Jepang dan mereka itu cuma beban. Nggak usah tanya ya teman-teman, kenapa Satoshi bisa mikir kayak gitu? Karena aku pun bingung, kok bisa? Satoshi bahkan menjelaskan secara detail apa aja yang nanti bakal dia lakuin, gimana caranya dia memusnahkan para penyandang disabilitas itu, fasilitas perawatan mana yang dia targetkan, berapa jumlah korban yang dia targetkan. Di babak pertama katanya ada 460 orang targetnya, di babak kedua ada 260 orang. Satoshi di surat itu juga bilang kalau dia nggak akan menyakiti para staff akan dia ikat, disekap sama dia sampai urusannya selesai. Habis itu Satoshi akan menyerahkan dirinya ke polisi, dia nggak bakal melarikan diri. Satoshi juga menulis request di surat itu teman-teman. Jadi dia bilang kalau bisa saya jangan dinyatakan bersalah ya, dan saya juga mau diberikan uang bantuan sebesar 500 juta yen atau dolarnya itu sekitar 5 jutaan dolar, dan dia minta menerima operasi plastik. Request dong teman-teman, berasa pahlawan banget ya. Di akhir surat Satoshi juga mencantumkan namanya, tanda tangan, alamat rumah, dan nomor teleponnya. Habis dibaca sama Tada Morishima, bukan dikasih ke Perdana Menteri, tapi ya surat ini malah dikasih ke kepolisian. Pada tanggal 19 Februari 2016 Satoshi ditangkap dan diinterogasi. Setelah menjalani interogasi dinyatakan kalau mentalnya itu nggak sehat dan dia dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Tapi 2 minggu kemudian dia langsung dibebasin lagi guys, karena dokter di sana menganggap Satoshi bukan ancaman, dianggap dia nggak berbahaya buat masyarakat. Para staf di fasilitas perawatan Fukuyama Yurien tadi pas dengar Satoshi itu ditangkap gara-gara alasan dia mau memusnahkan para penyandang disabilitas, bahkan menargetkan fasilitas perawatan itu, pastinya mereka shock banget. Dan jauh lebih shock lagi pas dengar Satoshi ini dibebasin dari rumah sakit jiwanya guys. Wah langsung khawatir dong mereka, takutnya Satoshi bener-bener melakukan apa yang dia bilang di surat itu dong. Akhirnya untuk tindakan pencegahan, upaya pencegahan gitu ya teman-teman, mereka memasang 16 CCTV di sekitar fasilitas perawatan itu. Dan memang membebaskan Satoshi dari rumah sakit jiwa itu bener-bener keputusan yang sangat disesalkan ya guys. Aku juga bingung ya kenapa bisa sampai dibebaskan ya teman-teman, karena kan dia udah nulis surat kayak gitu. Kalau sampai dia beneran ngelakuin hal itu gimana? Kok bisa-bisanya dianggap nggak berbahaya gitu loh. Pada tanggal 25 Juli 2016 Satoshi pergi ke Tokyo, datang ke rumah keluarganya di sana, ambil mobil, dia pakai mobil itu, terus dia pergi ke toko untuk beli solasi, palu, beberapa pisau dan perlengkapan lainnya yang dia butuhkan untuk melakukan aksinya. Dan keesokan harinya di tanggal 26 Juli Satoshi datang ke fasilitas perawatan Fukuyama Yurien tadi dan melakukan aksinya. CCTV di sana merekam Satoshi sampai di fasilitas perawatan jam 1.37 pagi. Dia keluar dari mobil, buka bagasi, ambil tas dari dalam bagasi itu. Di dalam tasnya berisi pisau-pisau dan perlengkapan lain tadi guys. Terus dia berusaha masuk ke dalam pusat perawatan itu tanpa ketahuan, pakai palu dipecahin tuh kacanya, terus dia masuk ke dalam. Dan aksinya Satoshi saat memecahkan kaca pakai palu itu nggak kedengeran sama staf yang lain. Jadi ya dia berhasil masuk ke dalam fasilitas perawatan itu sekitar jam 2:10 pagi. Setelah melakukan aksi kejamnya, Satoshi masih sempetin untuk posting di Twitter. Dia foto pakai jas gitu dan captionnya, semoga ada perdamaian dunia, Jepang yang indah. Setelah diselidikin, kenapa Satoshi kok bisa dengan gampang lolos dari fasilitas perawatan itu, masuk ke sana, membobol masuk tanpa ketahuan, keluar juga dari sana gitu tanpa ketahuan. Jadi memang CCTV yang dipasang di fasilitas perawatan itu yang 16 buah tadi tuh teman-teman, itu cuma dipasang aja tapi nggak ada yang pantau. Ya jadi Satoshi bisa gampang ya lolos dari sana. Ditambah memang Satoshi kan pernah kerja di situ sekitar 3 tahunan. Jadi dia udah hafal banget sama situasinya. Polisi juga
menggerebek rumah Satoshi. Dan pada saat polisi melakukan ini, semua tetangganya Satoshi tuh kaget banget karena mereka melihat Satoshi sebagai orang yang ramah, baik, seperti anak muda yang biasa-biasa aja gitu guys. Memang sih mereka melihat ada perbedaan di Satoshi beberapa tahun belakangan, tapi mereka nggak nyangka sama sekali kalau Satoshi bakal ngelakuin pembunuhan massal kayak gini gitu guys. Pada tanggal 20 Februari 2017, persidangan untuk Satoshi dimulai. Dia dinyatakan siap secara mental untuk mengikuti proses sidang, dan pada saat persidangan itu Satoshi sama sekali nggak kelihatan menyesal atas tindakannya. Iyalah, dia justru merasa jadi hero, jadi pahlawan guys. Satoshi dengan bangganya bilang di persidangan, orang cacat itu cuma beban dan dia ingin membantu dunia dengan memusnahkan mereka. Satoshi juga bilang orang cacat, mohon maaf ya teman-teman, aku pakai bahasa ini karena ini bahasa yang dipakai oleh Satoshi gitu. Jadi Satoshi bilang orang cacat itu nggak bisa berkomunikasi dengan baik, nggak bisa bersosialisasi dengan baik, jadi mereka nggak punya hak asasi manusia. Wow. Pada saat sidang, pengacara Satoshi mengeluarkan pembelaan kalau dia nggak bersalah karena pada saat melakukan kejahatan dia sedang dalam pengaruh obat-obatan terlarang dan juga mempunyai penyakit mental. Pada saat dilakukan pemeriksaan darah ke Satoshi, memang ternyata di hari kejadian itu ditemukan ada jejak obat-obatan terlarang. Tapi menurut pengadilan, pada saat melakukan kejahatan itu, Satoshi dalam keadaan yang kompeten. Dia tahu perbedaan baik dan buruk, tapi tetap dia lakuin. Jadi dia harus tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya yang menurut hakim itu nggak manusiawi. Jaksa juga bilang tidak akan ada ruang untuk keringanan hukum. Setuju nggak teman-teman? Pada tanggal 16 Maret 2020, Satoshi Uematsu dijatuhkan hukuman mati oleh pengadilan Jepang. Dia sempat naik banding, tapi bandingnya itu ditolak pada tanggal 30 Maret 2020 dan hukumannya tetap disahkan, yaitu hukuman mati. Tapi memang sampai sekarang aku belum dapat infonya, nggak ada ya berita-berita gitu yang mengabarkan kalau hukuman mati untuk Satoshi sudah dilaksanakan. Jadi sepertinya memang sampai sekarang dia masih di penjara menunggu hukumannya itu dilakukan. Ya mudah-mudahan aja beneran ya teman-teman, karena ngeri banget sih orang kayak gini sampai bisa bebas atau melakukan aksi lagi. Serem ya. Nah guys, 3 tahun setelah kejadian, ada ibu dari salah satu korban pembantaian Satoshi yang akhirnya memutuskan untuk mengungkap identitas anaknya ke publik. Nama anaknya adalah Miho. Miho adalah seorang gadis berusia 19 tahun. Ibu Miho bilang dia tuh kurang setuju guys sama proses pengadilan Jepang yang memutuskan kalau identitas korbannya itu nggak harus diungkap ke publik. Kan kalau pengadilan itu alasannya karena memang mereka takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan kepada keluarga yang ditinggalkan. Mungkin keluarga yang ditinggalkan ini karena ketahuan punya anggota keluarga lain yang menyandang disabilitas, mereka tuh jadi dikucilin, didiskriminasi, pokoknya kehidupan sosialnya tuh terganggu gitu loh. Karena ini juga mungkin ya, memang sebagian besar keluarga korban memilih untuk menyembunyikan identitasnya. Ibu Miho bilang alasan dia mengungkap identitas putrinya ke publik karena putrinya itu punya nama Miho, dan Miho adalah kebanggaannya. Saya ingin orang-orang mengingat nama Miho. Duh, sedih banget ya teman-teman. Sang ibu tuh mungkin pengen anaknya tahu kalau dia nggak malu dan tetap bangga dengan anaknya, walaupun kondisi anaknya itu nggak seperti orang kebanyakan, tapi itu nggak mengurangi kasih sayangnya buat dia. Bener deh, emang kasih sayang ibu itu nggak ada yang nandingin ya guys ya. Oke guys, itu tadi dia ceritanya, miris banget ya. Menurut aku ya semua orang pasti pengen lah terlahir sempurna, terlahir sama dengan kebanyakan orang. Tapi kalau memang dia terlahir dalam keadaan yang beda, iya mau apa lagi, Tuhan memang sudah menciptakan mereka begitu. Dan menurutku kita sama sekali nggak seharusnya mengucilkan mereka, memandang mereka rendah. Harusnya kita justru support dan semangatin mereka, apalagi kalau misalkan itu terjadi sama keluarga kita sendiri. Lagi pula banyak juga kok ya teman-teman orang-orang yang mempunyai kekurangan atau mempunyai disabilitas, tapi tetap bisa sukses dalam hidup seperti orang kebanyakan, malah lebih sukses mungkin. Karena kan setiap orang itu pasti punya kelebihannya masing-masing ya. Gimana kalau menurut kalian guys? Jangan lupa komen ya apa pendapat kalian. Makasih udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya biar makin banyak yang nonton. Aku makin semangat juga bikin videonya. Untuk kalian yang mau request boleh silahkan kirim DM ke Instagram aku, HanifaStory92. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.